Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aldania dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran dari tugas psikolog pendidikan. Dosen pengampu Ibu Hayatul Zakia MPD. Judul yang saya angkat adalah mengenal jenis-jenis kata, yaitu kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Materi yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pengertian kata benda, kata sifat, dan kata kerja beserta contohnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian kata dalam bahasa Indonesia menurut Ashworth dan Shedley. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Kata dapat terdiri dari satu atau lebih morfem dan berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jenis-jenis kata yang pertama ada kata benda, yang kedua kata kerja, dan yang ketiga kata sifat. Yang pertama, kata benda. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, binatang, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya buku, pensil, meja, gunting, dan lain-lain. Jenis-jenis kata benda. Yang pertama, kata benda konkret, yaitu objek fisik yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya meja, buku, pensil, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, kata benda abstrak, yaitu ide atau perasaan yang tidak dapat dilihat. Contohnya kebahagiaan, keadilan, dan lain-lain. Yang ketiga, kata benda umum, yaitu nama kategori luas. Contohnya buah, hewan, dan lain-lain. Yang keempat, kata benda khusus, yaitu nama spesifik. Contohnya apel, gajah, dan lain-lain. Fungsi kata benda adalah sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Contohnya anak itu membaca buku. Yang kedua, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya membaca, menulis, makan, minum, dan lain-lain. Jenis-jenis kata kerja. Yang pertama, kata kerja transitif, yaitu memerlukan objek. Contohnya membaca buku. Yang kedua, kata kerja intransitif, yaitu tidak memerlukan objek. Contohnya tidur. Yang ketiga, kata kerja aktif, yaitu menunjukkan tindakan. Contohnya mengajar. Yang keempat, kata kerja pasif, yaitu menunjukkan tindakan yang diterima. Contohnya dibaca. Fungsi kata kerja adalah menyampaikan inti tindakan dalam kalimat. Contohnya, dia sedang belajar. Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek. Contohnya cantik, besar, kecil, pandai, sopan, dan lain-lain. Jenis-jenis kata sifat. Yang pertama, kata sifat deskriptif, yaitu menjelaskan kualitas. Contohnya tinggi, rendah, panjang, pendek, dan lain-lain. Yang kedua, kata sifat perbandingan, yaitu menunjukkan perbandingan. Contohnya lebih baik, terindah. Yang ketiga, kata sifat derivatif, yaitu dibentuk dari kata lain. Contohnya kemerahan, dari merah. Fungsi kata sifat adalah memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang kata benda. Contohnya, bunga itu indah. Jadi, kesimpulannya adalah kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, kata benda. Kata benda adalah kata yang menyebutkan nama orang, tempat, atau benda, baik yang konkret atau dapat dilihat maupun abstrak tidak dapat dilihat. Yang kedua, kata kerja, yaitu kata yang menyatakan tindakan atau keadaan yang dibedakan menjadi kata kerja transitif atau memerlukan objek
dan kata kerja intransitif tanpa objek. Yang ketiga, kata sifat, yaitu menjelaskan karakteristik atau sifat dari kata benda, dapat menunjukkan perbandingan dan penguatan. Jadi, memahami jenis-jenis kata ini penting untuk membangun kalimat yang efektif. Sekian presentasi video pembelajaran saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.